belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Hebat. Oke, ya. Bagaimana kabarnya tadi? Alhamdulillah. Luar biasa. Hebat. Oke, sebelum kita masuk kelas, nak, sebelum kita memulai pelajaran kita harus mempelajari dulu tentang budaya positif, itu tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Jadi, di dalam kita proses pembelajaran kita harus memiliki keyakinan kelas kita masing-masing. Ya, kelas ibu apa, nanti kelas sebelah apa, kelas yang lain juga gitu. Jadi keyakinan kelas itu kalian sendiri yang sepakati bersama-sama. Apa yang mau kalian kesepakati? Apa yang mau kalian sepakati tentang keyakinan kelas? Oh, misalnya yang pertama kelompok ini misalnya keyakinan kelasnya saling tolong menolong, misalnya gitu ya. Oke, sekarang ibu kasih waktu tulis sama kalian. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menulis keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita untuk sebelum kita memulai pelajaran. Oke, tulis terus di situ kertas itu, ya. Keyakinan kelas kita ya. Ya, disepakati apa nih? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Kelas ini beda-beda nih. Udah? 1 menit ya. Keyakinan kelas kita ya, yang kita sepakati apa nih? Oke. Udah? Oke, dah, yuk. Ibu mulai dari Alif. Ya, tempel sini. Ya, oke. Iya. Ini kesepakatan kelas Alif nih. Yuk, lagi lanjut. Gak maju Elja. Maju. Gak apa-apa, maju terus. Maju Okta. Maju Okta. Audira. Sini nak kuning nak ya. Oke, lanjut. Warna pink di sini. Balik mulai. Oke, lagi terus. Ini fokusnya. Iya. Antri loh kalian. Ini dia. Oke. Iya, lanjut. Cara berapa nak? Iya. Oke. Iya. Sudah? Ya. Oke. Sudah? Jadi ini ya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 20 keyakinan kelas kita. Oke. Jadi ini kesepakatan kelas kita ya. Ya, ini yang kita sepakati ya. Jadi kita harus berdasarkan dengan ini ya nak, kalau kita mau mulai pelajaran ya. Oke, yang pertama ibu baca nih, saling menghargai antar teman. Yang pertama ya. Yang kedua, saling tolong menolong. Keyakinan kita ya. Yang ketiga, saling disiplin. Oke, disiplin ya. Yang keempat, saling apa lagi Nina? Yang keempat, saling menghormati. Saling menghormati tadi sudah ada ya, saling menghormati ya. Saling menghargai
sesama teman, saling membantu, toleransi. Ibu ambil aja yang sama-sama ya. Yang pertama berarti kita saling menghargai. Menghargai antar teman ya. Antar teman. Yang kedua, saling menghormati. Iya, saling menghormati. Saling menghormati. Yang ketiga, saling tolong menolong. Yang keempat, disiplin. Disiplin waktu ya. Oke. Disiplin waktu di sini berarti kalau kamu membuat tugas yang telah Ibu berikan, berarti kita tepat waktu ya. Disiplin tadi apa Ibu katakan? Tepat waktu. Oke, ini dia disiplin waktu. Jadi ini kesepakatan kita nih. Jadi kalau kita misalnya Ibu kasih tugas, jadi ini udah kesepakatan kalian ya, disiplin waktu ya. Harus tepat waktu. Oke. Yang kelima, ini tadi saling menghargai antar teman, saling menghormati, saling tolong menolong. Disiplin waktu. Yang kelima apa tadi? Saling apa? Saling toleransi. Iya, saling toleransi. Ya, 5 berarti ya kesepakatan kita ya. Antar umat. Oke, berarti ini ada 5 kesepakatan kita ya. Yang kelima kita saling toleransi antar umat beragama. Maksudnya ini kan kita kan ini ya kalau misalnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini saya akan mendefinisikan yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ini ya Bapak Ibu, modul 1.4 tentang budaya positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol, teori pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Yang stimulus responnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya itu pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kebalikannya ya Bapak Ibu. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Jadi di sini Bu paradigmanya tentang stimulus tadi, stimulus respon dengan teori kontrolnya itu dia kebalikannya ya Bapak Ibu ya. Di sini disiplin positifnya yaitu teori kontrol, teori pilihan oleh ini ya Bu ya.
peraturan dan keyakinan kelas. Jadi yang namanya peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya Bu, contoh peraturan. Jadi keyakinan kelasnya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi dia itu kan membiasakan setelah dia mengambil buku dia kembalikan ke tempatnya, berarti termasuk ke dalam keyakinan kelas tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Sementara di keyakinan kelas itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu termasuk ke dalam keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia ini tadi ya Bapak Ibu ya, yang sudah saya jelaskan ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut, 5 posisi kontrol. Ini dia Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Jadi kita ini punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Motivasi itu ada yang namanya motivasi, ada identitas gagal atau kontrol dari luar, ada identitas berhasil sukses atau kontrol dari luar, identitas berhasil sukses kontrol diri. Jadi 5 posisi kontrol ini dia yang pertama ada penghukum. Itu motivasinya guru berbuat, mengarti, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini biasanya kita penghukum Bu, seperti ini memang ya. Suka menghari adiknya. Kamu misalnya seperti itu kan kita, kamu udah bodoh. Kadang-kadang gitu ya Bu kita ya. Udah goblok, males lagi. Ya. Nah, itu dia kadang-kadang suka bahasa seperti itu kita ini. Jadi itu menunjuk-nunjuk kita dengan tunjukkan tangan itu juga termasuk ke dalam penghukum. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi bahasanya membuat orang merasa bersalah, misalnya seperti ini Bu, misalnya kita mengajar nih,